Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan pembelajaran atau pembahasan daring materi kali ini, kita akan masuk PSP Jati Diri PGRI Bab 2. Yang mana dalam topik ini membahas tentang perjuangan PGRI dari zaman penjajahan Belanda sampai dengan sekarang. Untuk itu siswa dan siswi harus menyimak materi yang disampaikan sampai akhir materinya, karena ada pertanyaan yang harus siswa jawab dengan benar. Selamat menyimak dan tetap fokus. PSP Jati Diri PGRI. Sejarah Persatuan Guru Republik Indonesia. Gerakan guru pada masa perjuangan kemerdekaan. Semangat nasionalisme sudah lama tumbuh di kalangan guru semenjak lahirnya kesadaran berorganisasi, kesadaran perjuangan nasional, kesadaran untuk menuntut persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Usaha perjuangan nasib dan posisi guru berjalan terus. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dahulu selalu dipegang oleh orang Belanda, satu persatu pindah ke tangan bangsa Indonesia. Perjuangan ini akhirnya memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan bukan sekedar nasib belaka. Pada tahun 1032 nama PGHB diganti dengan PGI, Persatuan Guru Indonesia. Pergantian nama Hindia Belanda dengan Indonesia dalam nama organisasi ini mengejutkan Belanda, karena nama Indonesia termasuk yang paling tidak disenangi oleh penjajah Belanda karena mencerminkan tumbuhnya semangat nasionalisme. Perang Dunia II pecah pada tahun 1939. Setahun kemudian, negeri Belanda diduduki tentara Jepang. Pada tahun 1941 semua guru laki-laki Belanda ditugaskan menjadi milisi untuk mengatasi kekurangan guru di Indonesia. Pada zaman kedudukan Jepang keadaan berubah, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup. Segala kegiatan pendidikan dan politik membeku. Barulah menjelang Jepang takluk kepada tentara sekutu, sekolah dibuka kembali. Lahirnya PGRI tanggal 25 November tahun 1945. Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 mempunyai efek sangat besar terhadap seluruh pejuang kemerdekaan, pendiri republik ini dan juga para guru pada kurun waktu pasca tahun 1945. Semangat proklamasi itulah yang menjiwai penyelenggaraan Kongres Pendidikan Bangsa pada tanggal 24–25 November tahun 1945 bertempat di Sekolah Guru Putri, SGP, Surakarta, Jawa Tengah. Dari kongres itu lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, yang merupakan wahana persatuan dan kesatuan segenap guru di seluruh Indonesia. Pendiri PGRI adalah Reh Kusnan, Amin Singgi, Ali Marsaban, Jajeng Sugianto, Sumidi Adi Sasmito.
Abdullah Nurbambang, dan Sutono. Mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tujuan A. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. B. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. C. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. PGRI lahir sebagai anak sulung dari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang memiliki sifat dan semangat yang sama dengan ibu kandungnya, yaitu semangat persatuan dan kesatuan, pengorbanan dan kepahlawanan untuk tentang penjajah. PGRI merupakan organisasi pelopor dan pejuang, karena itu para pendiri PGRI mengangkat semangat persatuan dan kesatuan. Tujuannya yaitu fungsi anggota PGRI sebagai pendidik bangsa bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dari segi pendidikan. C. PGRI pada masa Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1949. PGRI adalah kedaulatan rakyat dengan tujuan seperti disebutkan terdahulu. Dilihat dari tujuannya, sangat jelas bahwa cita-cita PGRI sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia secara keseluruhan. Para guru di Indonesia menginginkan kebebasan dan kemerdekaan, memacu kecerdasan bangsa dan membela serta memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, agar perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah bangsa Belanda lebih terorganisasi. Pemerintah pusat pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 TKR untuk melindungi keamanan rakyat dari provokasi dan agresi Belanda. Konferensinya TGL tanggal 12 November tahun 1945, Panglima Besarnya Kolonel Sudirman dengan pangkat Jenderal. 1. Kongres 2 PGRI di Surakarta 21 sampai 23 November tahun 1946. Melalui kongres ini PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah. 1. Sistem pendidikan selekasnya didasarkan pada kepentingan nasional. 2. Gaji guru supaya tidak dihentikan. 3. Diadakan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Undang-Undang Pokok Pemburuhan. 2. Kongres 3 PGRI di Madiun 27 sampai 29 Februari tahun 1948. Kongres yang diadakan dalam keadaan darurat ini memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi ditempuh jalan dengan memekarkan cabang-cabang yang tadinya keresidenan memiliki satu cabang menjadi cabang lebih kecil tetapi dengan jumlah sedikitnya 100 orang. Diharapkan yang lebih kecil itu dapat lebih aktif. Cita-cita besar PGRI tercapai baik di bidang pendidikan maupun di bidang pemburuhan. Nama PGRI tidak asing lagi, termasuk di luar negeri. Dibuktikan adanya undangan dari NEA, juga undangan dari WCOTP untuk menghadiri Kongres 2 yang diadakan pada bulan Juli tahun 1984 di London. PGRI pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959. 1. Kongres 4 PGRI di Yogyakarta 26 sampai 28 Februari tahun 1950. Presiden RI memuji PGRI yang menurut pendapatnya tidak bisa lain daripada pencerminan semangat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan bangsa. Oleh karena itu, Presiden RI menganjurkan untuk mempertahankan nama, bentuk, maksud, tujuan, dan
cita-cita PGRI sesuai dengan kehendak dan tekad para pendirinya. Kongres 4 PGRI dihadiri beberapa utusan dari luar daerah Rainfield, yaitu Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, bahkan dari Sumatera, yaitu Sigli, Bukit Tinggi, dan Lampung. Pengurus pusat SG di Bandung datang pada Kongres 4 di Yogyakarta untuk secara resmi menggabungkan diri ke dalam PGRI dengan menyerahkan 38 cabang. Delegasi SGI terdiri atas Zaman Sujana Prawira, Jusar Kartasubrata, M. Hussein, Wira Supena, Omo Adimiharja, Sukarna Prawira, dan Anwar Sanusi. RIS diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Kembalinya Kongres 4 PBPGRI berada di Jakarta segera berkantor di ruangan SMA Negeri 1 Jakarta di Jalan Budi Utomo. Pada akhir Februari 1950 sebanyak 30 cabang SG di seluruh negara menyatakan memisahkan diri dari SG kemudian masuk PGRI. Zaman Sujana Prawira, KPI Jawatan PP dan K. M. Hussein DKEK berjasa sekali. Pada tahun 1950 pemerintah RI mengeluarkan PP No. 16/1950, sangat menguntungkan para guru. Namun pelaksanaan penyesuaian gaji ternyata di sana-sini berjalan serat. Kegembiraan menyambut keluarnya PP 16/1950 segera berbalik menjadi kekesalan dan keresahan. Terutama di kalangan guru di Jawa Barat. Guru-guru di Jawa Barat mengancam untuk mengadakan pemogokan. Menurut rencana dimulai pada tanggal 12 Juni tahun 1950 pukul 10 pagi. Usaha ini berhasil, akhirnya disetujui pemerintah. Hal ini mengokohkan wibawa PGRI dibuktikan dengan lancarnya PP No. 32/1950 tentang penghargaan kepada pelajar pejuang. 2. Kongres VPGRI di Bandung 19-24 Desember tahun 1950. Acara pun lebih bervariasi karena dalam kongres ini bicarakan suatu masalah yang prinsipil dan fundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI selanjutnya, yaitu asas organisasi ini. Apakah akan memilih sosialisme keadilan sosial atau Pancasila? Akhirnya Pancasila menjadi asas organisasi. Kongres V merupakan Kongres Persatuan. Kongres dihadiri oleh perwakilan luar negeri yang ada di Jakarta. Rapat diadakan di Pusat Kebudayaan Jalan Naripan. Kongres ini membicarakan suatu masalah yang prinsipil dan fundamental bagi kehidupan dan perkembangan PGRI, yaitu asas organisasi. Akankah memilih sosialisme keadilan sosial ataukah Pancasila? Akhirnya, Pancasila diterima sebagai asas organisasi. Sejak Kongres V mulai nyata, daerah dibentuk beserta susunan pengurusnya. Konferda mulai dilaksanakan. Mulanya Konferda dilaksanakan di Cirebon, Solok, Jember pada Maret tahun 1951. Selanjutnya Konferda meluas ke pulau lainnya. Tanggal 27 Februari tahun 1952 di Makassar dan tanggal 20 Maret tahun 1952 di Banjarmasin. Hasil nyata dari konsolidasi ialah masuknya 47 cabang di Sulawesi dan Kalimantan ke dalam barisan PGRI. 3. Kongres VPGRI di Malang 24-30 November tahun 1952. Kongres menyepakati beberapa keputusan penting.
Dalam bidang organisasi, menetapkan asas PGRI ialah keadilan sosial dan dasarnya ialah demokrasi. PGRI tetap dalam GSBI. Dalam bidang pemburuhan memperjuangkan kendaraan bagi pemilik sekolah, instruktur penjas, dan pendidikan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, 1. Sistem pengajaran diselaraskan dengan kebutuhan negara pada masa pembangunan. 2. KPK-PKB dihapuskan pada akhir tahun pelajaran. 3. KPKB ditiadakan diubah menjadi SR6 4. Kursus BIB2 untuk pengadaan guru SLTP dan SLTA diatur sebaik-baiknya. 5. Diadakan Hari Pendidikan Nasional. 4. Kongres 7 PGRI di Semarang tanggal 24 November SD tanggal 1 Desember tahun 1954. Kongres ini dihadiri 639 orang utusan. Pelaksanaan rapat bertempat di Aula SMA Becan di Semarang. Untuk pertama kalinya Kongres PGRI dihadiri oleh tamu-tamu dari luar negeri. Maria Marchan, Wakil Vice di Paris, Marcelino Bautista dari PPT Filipina, Wakil WOTOP, Fan Ming, Chang Chao, dan Sen Peyung dari SBPRRC, dan Jung Sing dari Organisasi Guru Malaysia. Dibicarakan pula masalah pendidikan agama. Hasil kongres ini antara lain: bidang umum, pernyataan mengenai Irian Barat, pernyataan mengenai korupsi, resolusi mengenai desentralisasi sekolah, resolusi mengenai pemakaian keuangan oleh Kementerian PP dan K, dan resolusi mengenai penyempurnaan cara kerja Kementerian PP dan K. Bidang pendidikan, resolusi mengenai anggaran belanja PP dan K yang harus mencapai 25% dari seluruh anggaran belanja negara, resolusi mengenai UU Sekolah Rakyat dan UU Kewajiban Belanja, resolusi mengenai film, gambar, tekstur, serta radio dan pembentukan Dewan Bahasa Nasional. Bidang pemburuhan, UU Pokok Kepegawaian, pelaksanaan peraturan gaji pegawai baru, tunjangan khusus bagi pegawai yang tugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, guru SR dinyatakan sebagai pegawai negeri tetap, dan penyelesaian kepegawaian. Bidang organisasi, pernyataan PGRI untuk keluar dari GBSI dan menyatakan diri sebagai organisasi non-fak sentral. 5. Kongres 8 PGRI di Bandung 1956. Kongres dihadiri hampir seluruh cabang PGRI di Indonesia. Suasana kongres mulanya meriah, tetapi waktu diadakan pemilihan ketua umum keadaan menjadi tegang. Pihak Subandri menambah kartu palsu, sehingga pemilihan terpaksa dibatalkan. Otak pemalsuan Hermano Adi, seorang tokoh PKI Jatim, yang menjabat ketua 2 PGRI. Walaupun MS Subiadinata dihalangi secara curang, akhirnya ia terpilih menjadi ketua umum, menggantikan Sujono. Ketua 2 PGRI digantikan M. Hussein. Jumlah anggota PGRI meningkat setelah diadakan konsolidasi dengan cara 1. Kunjungan ke cabang-cabang. 2. Korespondensi PBPGRI dengan cabang lebih diintensifikasi. 3. Tindakan-tindakan disiplin dilakukan kepada cabang yang tidak disiplin, diberikan peringatan seperlunya. 4. Dilakukan pembekuan terhadap pengurus cabang PGRI Palembang karena tindakan indisipliner terhadap komisariat daerah. Keterlibatan PGRI dalam Simpesium BMN Denpasar, Bali, Juli tahun 1957 mendapat penghargaan dan perhatian masyarakat. Pokok-pokok bahasan.
A. Pendidikan sebagai pewaris nilai budaya. B. Perlu adanya Indonesianisasi. C. Aspek kebudayaan agar dilegalisasikan dalam UUD. Masalah cukup serius mendapatkan perhatian diantaranya tentang 1. Dimasukkannya pencaksilat dalam pendidikan jasmani. 2. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam dunia pendidikan dan masyarakat. 3. Uang alat perlengkapan sekolah dan pakaian belajar. PGRI pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Pada Kongres IX di Surabaya bulan Oktober-November tahun 1959, Subandri DKEK melancarkan politik adu domba di antara para kongres, terutama pada waktu pemilihan ketua umum. Usaha tersebut tidak berhasil. Sugiadinata terpilih lagi sebagai ketua umum BPPGRI. 1. Lahirnya PGRI Nonyak Sentral (PKI). Periode tahun-tahun 1962 sampai tahun 1965 merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI. Dalam masa ini terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu bukan demi kepentingan guru atau profesi guru, melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih "Maxoforming and Maxanwending", pembentukan kekuatan dan penggunaan kekuatan. Ternyata Goldfried termasuk salah seorang penanda tanganan surat selebaran fitnah, sehingga timbul protes dari sidang pleno, sehingga Goldfried akhirnya dikeluarkan dari panitia. 2. Pemecatan massal pejabat Departemen P dan K 1964. Pidato Inang Rasi Dr. Busono Wiwoho pada rapat pertama Majelis Pendidikan Nasional (Mapenas) dalam kependudukannya sebagai salah seorang wakil ketua, menyarankan agar Pancawardhana diisi dengan moral Pancacinta. Sistem pendidikan Pancawardhana dilandasi dengan prinsip-prinsip 1. Perkembangan cinta bangsa dan cinta tanah air, moral nasional, internasional, keagamaan. 2. Perkembangan kecerdasan. 3. Perkembangan emosional, artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin. 4. Perkembangan keprigelan atau kekerajinan tangan dan 5. Perkembangan jasmani. Moral Pancacinta meliputi A. Cinta nusa dan bangsa. B. Cinta ilmu pengetahuan. C. Cinta kerja dan rakyat yang bekerja. D. Cinta perdamaian dan persahabatan antar bangsa-bangsa. E. Cinta orang tua. Isi pidato tersebut menimbulkan pertentangan dan kegelisahan di kalangan pendidik di lingkungan Departemen PP dan K. Polemik itu makin meruncing ketika dalam rapat dinas tanggal 23 Juli tahun 1964 Menteri PP dan K. Prof. Dr. Prijono, tahun 1957 sampai tahun 1966 memancing kembali suasana polemik tersebut. Akibatnya, pembantu Menteri, Tartib Prawiro Diharjo, meninggalkan rapat karena dituduh mengkhianati menterinya. Karena heboh mengenai pemecatan 27 orang pejabat berkenaan dengan isi moral pendidikan Pancawardhana, akhirnya Presiden membentuk sendiri panitia dengan nama Panitia Negara Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana. Panitia ini diberi tugas untuk menyampaikan pertimbangan tentang pemecatan massal. Ke-27 orang tersebut dinyatakan tidak bersalah. 3. PGRI pasca peristiwa G30 SPKI. Periode
tahun 1966 sampai tahun 1972 merupakan masa perjuangan untuk turut menegakkan Orde Baru. Penataan kembali organisasi, menyesuaikan misi organisasi secara tegas dan tepat dalam pola pembangunan nasional yang baru memerlukan pemimpin yang memiliki dedikasi yang tinggi, kemampuan manajerial yang mantap dan pengalaman yang mendukung. Dipenuhi dengan jalan kaderisasi. Pelaksanaan kaderisasi yang dimulai pada tahun 1957 di Jakarta dilanjutkan kembali mulai Juli tahun 1973 di Bandung, Yogyakarta, dan Pandaan, Jawa Timur. PGRI mencoba untuk turut memprakarsai dan menghimpun organisasi-organisasi pegawai negeri dalam bentuk RKS. Selanjutnya PGRI memprakarsai pendirian PSPN dengan ketua umumnya M.E. Subiadinata. Terakhir, pada tahun 1967, PGRI memprakarsai berdirinya MPBI. Sebagai pengembangan dari MPBI lahirlah FBSI. Disambut gembira oleh para buruh kelahiran FBSI. Sementara PGRI tidak mempunyai tempat dalam federasi karena banyak perbedaan yang mendasar. 1. FBSI beranggotakan unsur buruh murni. 2. Anggota FBSI harus buruh swasta. 3. FBSI berprinsip trade unionisme. 4. FBSI berada di bawah pembinaan Departemen Tenaga Kerja. 4. Usaha PGRI melawan PGRI non-fak sentral PKI. PGRI tidak luput dari ancaman tersebut. Pada Kongres IX-PGRI di Surabaya, Oktober tahun 1959, infiltrasi PKI ke dalam tubuh PGRI benar terasa, dan lebih jelas lagi dalam Kongres X di Jakarta, November tahun 1962. Kiranya prinsip siapa kawan siapa lawan, berlaku pula dalam tubuh PGRI. Kawan adalah semua golongan Pancasilais anti PKI yang dalam pendidikan mengamankan Pancasila, dan lawan adalah PKI yang berusaha memaksakan pendidikan Pancacinta dan Pancatinggi. Akan tetapi kekuatan Pancasilais di PGRI masih lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi tantangan tersebut. Setelah PKI diwakili oleh guru berorientasi ideologi komunis tak mampu lagi melakukan taktik penyusupan terhadap PGRI, mereka mengubah siasat dengan melakukan usaha terangan untuk memisahkan dari PGRI, untuk menyelamatkan pendidikan dari berbagai ancaman dan perpecahan di antara guru. Presiden Soekarno turun tangan dengan membentuk Majelis Pendidikan Nasional yang menerbitkan Penpres Nomor 19 THN 1965 tentang pokok pendidikan Pancasila, akan tetapi Penpres tersebut tidak berhasil mempersatukan organisasi ini. Sungguh perpecahan tersebut merupakan peristiwa yang sangat pahit bagi PGRI. FPGRI sejak lahirnya Orde Baru. 1. Kesatuan Aksi Guru Indonesia KAGI. Peristiwa G30 SPKI merupakan puncak dari apa sebelumnya berlangsung dalam tubuh PGRI, yaitu perebutan pengaruh anti-PKI dan pro-PKI, infiltrasi dan fitnah pro-PKI, berdirinya PGRI non-fak sentral DEL. Bersama para pelajar, mahasiswa, sarjana, DEL, para guru anggota PGRI turun ke jalan dengan meneriakan tritura, trituntunan rakyat, yakni bubarkan PKI, ritul 100 menteri, dan turunkan harga-harga. Mereka membentuk kesatuan aksi Misal Kami, KASI, sedangkan para guru membentuk KAGI pada
tanggal 2 Februari tahun 1966. Perlu ditambahkan bahwa KAGI pada mulanya terbentuk di Jakarta Raya dan Jawa Barat. Kemudian berturut terbentuk KAGI di wilayah lainnya. Tugas utama KAGI adalah membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsur PKI dan Orde Lama. B. Menyatukan semua guru. D. Dalam organisasi guru yaitu PGRI. C. Memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya bersifat unotalistik tetapi juga independen dan non-partai politik. Bukti keberhasilan kekuatan Orde Baru dalam kongres ini terlihat dari hasil kongres di bidang unsur atau politik atau PGRI masa bakti. Adapun hasil kongres adalah menjunjung tinggi HAM. PGRI diwakili secara resmi dalam DPR GR atau MPRS. Front Nasional dibubarkan. PGRI ditegaskan kembali sebagai organisasi yang bersifat UNITARISTIK, independen dan non-partai politik. DLL. Selanjutnya, hasil si PGRI di bidang organisasi. Intensifikasi penerangan tentang kegiatan organisasi melalui pers, radio, TV dan majalah suara. Guru. Pendidikan kader organisasi secara teratur dan terencana. PGRI menjadi anggota WCOTP. Del. 2. Konsolidasi organisasi pada awal Orde Baru. Menarik juga untuk disimak kembali seri tulisan harian Kompas tahun 1967 yang berjudul Porak PORANDANYA Kereta PGRI di Jawa Tengah. Tulisan ini merupakan serangan kepada PGRI masa Perserikatan Kongresi Pembentukan KKD Jawa Timur dan Jawa Tengah. Antara lain untuk menyelamatkan PGRI dari kemelut politik pada saat itu. Hasilnya adalah konverda. PGRI di kedua daerah tersebut berhasil memilih pengurus daerah PGRI yang baru. Pada tahun 1969 atas perdesakan nasib guru yang dibentuk PGRI, pemerintah setuju untuk mencairkan tunjangan kelebihan mengajar bagi guru SD di seluruh Indonesia. Hubungan PGRI dengan organisasi guru mulai dirintis kembali pada bulan Juli tahun 1966 secara resmi. Diterima menjadi anggota WCOTP dalam Kongres Guru Sedunia Seoul di Korea Selatan. Setelah itu PGRI diundang untuk mengikuti Trade Union Leader Course di negeri Belanda selama 4 bulan. Kursus diadakan dua angkatan. Angkatan 1 pada tahun 1969 dan Angkatan 2 1970. 3. Arti lambing PGRI. Bentuk cakra atau lingkaran melambangkan cita, cita luhur dan daya upaya menaikkan pengabdian yang terus-menerus. Ukuran, corak dan warna. Bidang bagian pinggir lingkara berwarna merah melambangkan pengabdian yang dilandasi kemurnian dan keberanian bagi kepentingan rakyat. Warna peti dengan tulisan Persatuan Guru Republik Indonesia melambangkan paduan warna pinggir merah putih. Melambangkan pengabdian pada negara, bangsa dan tanah air Indonesia. Suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning melambangkan fungsi guru. Pada pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan perguruan tinggi, dengan hakikat tugas pengabdian guru sebagai pendidikan yang besar dan luhur. Nyala api dengan 5 sinar warna merah melambangkan arti ideologi dan arti teknis yakni sasaran, budi pekerti, cipta, rasa karsa, dan karya generasi.
4 buku mengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2 tengah, simetris dengan warna corak putih. Melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai, moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak bagi tingkatan lembaga pendidikan, prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi. Warna dasar tengah hijau melambangkan kemakmuran. Arti keseluruhan. Guru Indonesia dengan itikat dan kesadaran yang murni dengan segala keberanian, keluhuran jiwa, dan kasih sayang senantiasa menunaikan dharma baktinya kepada negara, tanah air dan bangsa Indonesia dalam budi pekerti cinta, rasa karsa, dan karya generasi bangsa menjadi manusia Pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan dan akhlak yang tinggi. Penggunaan 1. Sebagai lambang atau lencana. 2. Sebagai panji resmi dalam upacara dan panji hiasan. 3. Dipancangkan mendampingi bendera nasional merah putih dalam upacara pertemuan organisasi oleh PGRI. 4. Berdirinya YPL PON PGRI dan Wisma Guru Kongres 14 PGRI tah. 26–29 Juni di Jakarta menghasilkan salah satu keputusan penting yaitu mengenai Wisma Guru. Untuk melaksanakan keputusan Kongres BPPGRI membentuk YPL PON PGRI dengan akta notaris Moh Ali No. 21 TGL, tanggal 31 Maret tahun 1980 yang berlaku sejak TGL, tanggal 1 Januari tahun 1980, yaitu melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga pendidikan PGRI di seluruh Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada PBPGRI. Hikmah dan manfaat dari yang diambil dari ketetapan PGRI sebagai organisasi profesi adalah 1. Medan perjuangan, pengabdian dan kekaryaan anggota PGRI dapat makin ditingkatkan dan dimantapkan. 2. Upaya peningkatan mutu profesionalisme para anggota PGRI. 3. Dapat dipupuk rasa kesatuan dan kesatuan yang makin kokoh. G. Refleksi tentang masa depan PGRI. Apabila kita dengan sadar dan sengaja menyediakan waktu untuk meneliti kembali secara cermat gagasan, pola tindakan dan prestasi PGRI sejak awal berdirinya sampai sekarang, maka kita temukan kembali bahwa pada hakikat PGRI adalah sebuah organisasi profesi pendidik dan pada umumnya dan para guru pada khususnya, berdasarkan pengamatan tahun, tampak jelas bahwa PGRI seperti organisasi yang lainnya mempunyai pengalaman yang penting dalam rangka mensukseskan strategi yang bersifat kuantitatif, dalam arti menggalang massa secara politis, terutama waktu menjelang pemilu. Masa depan menuntut semakin tingginya kualitas daripada kuantitas jumlah anggota. PGRI sangat berpengalaman dalam melayani para anggota yang sebagian besar guru SD. Sementara peningkatan kualitas profesi diperlukan oleh para guru para semua jenis dan jenjang pendidikan. Untuk itu, PGRI dituntut untuk lebih akrab dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para guru sekolah menengah, dan bahkan para dosen di perguruan tinggi. Demikian materi pembelajaran daring kali ini. Dengan mempelajarinya diharapkan siswa-siswi lebih mengerti dan memahaminya. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.